Definition of social stratification is the classification of people belonging to a particular social system into hierarchical layers according to the dimension of power, privilege, and prestige. Social stratification is the classification of society into layers that are arranged in a hierarchical manner, namely the upper class, the middle class, and the lower class. Social stratification appears in society because of something that is valued in society. The process of social stratification can be divided into two, namely, it occurs naturally, intelligence, age, wealth, and occurs intentionally, sharing of power. Second is basic of social stratification. Social stratification basics. The first is riches. According to Max Weber, wealth, property is very important in determining a person's position in the social strata of society. Whoever has the most wealth, then he will occupy. Where is ability of a person to control other according to the wishes of those who have power. Power can come from ownership, heredity, or from public intention. The third is honor. The measure of honor is independent of the measure of wealth. This kind of size usually live in traditional forms or society. The fourth is descendants. In a few society, members of the community who come from the royal family or nobility will occupy the upper layers, while the descendants of the common people were in the lower layers. The last is science. This measure is usually set by people who follow science. However, there are times when this measure causes negative consequences. Social stratification. Next. Forms of social stratification generally, the one is caste system, a system in which people have been born into their social status and will continue to live in it for life. Jadi sistem kasta itu merupakan salah satu sistem stratifikasi tertutup yang mana orang sama sekali tidak dapat bisa merubah status sosial yang ada dalam diri mereka. Terus juga sistem kasta ini merupakan sebuah sistem di mana orang yang telah dilahirkan ke dalam status sosial mereka serta akan terus menetap berada di dalam seumur hidup mereka. Contohnya seperti dalam tradisi Hindu, tiap-tiap orang diharapkan mampu untuk bekerja serta bisa menikah sesuai dengan tingkat kasta yang ada dalam diri mereka. Karena sistem kasta ini lebih menjunjung kepercayaan akan suratan nasib, takdir, serta kehendak ilahi daripada kebebasan dari seorang individu. Seseorang yang tinggal di lingkungan masyarakat kasta dibiasakan untuk menerima status sosialnya. Terus yang kedua ada class system, an open system in which each individual is free to achieve a different level of education or work from their parents.
Jadi sistem kelas ini tuh dilatar belakangi dengan prestasi individu dan juga faktor sosial. Kelas ini terdiri atas kumpulan orang yang punya status yang sama dengan faktor penentu seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, serta pekerjaan. Berbeda dengan sistem kasta, sistem kelas merupakan sebuah sistem yang terbuka. Jadi di sini tuh setiap individu bebas dalam meraih tingkat pendidikan ataupun pekerjaan yang berbeda dengan orang tua mereka. Terus yang ketiga ada meritocracy system, a system based on the belief that social stratification is determined by the presence of personal effort or service. Jadi sistem meritokrasi itu merupakan sebuah sistem yang dilatar belakangi dengan keyakinan bahwa stratifikasi sosial ditentukan dengan adanya usaha atau jasa pribadi. Jadi konsep dari meritokrasi itu dipandang ideal sebab pertama kalinya dalam sejarah masyarakat distratifikasi murni yang berdasarkan dengan prestasi. Meskipun meritokrasi sendiri belum pernah terjadi, sosiolog melihat beberapa aspek dari meritokrasi dalam masyarakat modern ketika mereka sedang mempelajari peran akademik, kinerja kerja, dan juga sistem dalam mengevolusi sekaligus memberi penghargaan kepada individu. Next. Form of social stratification according to Surjono Sukanto. Jadi menurut Surjono Sukanto itu ada 3 macam stratifikasi sosial, yaitu stratifikasi sosial tertutup, terbuka, dan sosial campuran. Kalau stratifikasi sosial tertutup, the closed system of social stratification limits the possibility of a person to move from one layer to another, but upper and lower layers. Jadi, sosial tertutup biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Akibat adanya hal tersebut, maka kemajuan dalam perilaku juga sangat lambat. Terus yang kedua, the second is open. In open system of social stratification, every member of society has the opportunity to rise to a higher social layer because of their own abilities and skill, and vice versa. Jadi di stratifikasi sosial terbuka biasa terjadi dalam lingkungan masyarakat yang modern serta mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. And the third is mixture. Mixed social stratification is a combination of closed social stratification and open social stratification. Jadi stratifikasi sosial campuran itu gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Contohnya seperti seorang masyarakat bisa bermutasi untuk bekerja sebagai pimpinan dan tidak memungkinkan untuk menjadi bangsawan atau tokoh dalam masyarakat. Jadi stratifikasi sosial campuran bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat yang memiliki susunan yang heterogen. Next is characteristic social stratification. Yang pertama itu ada lifestyle difference. Yang pertama ada ability difference. Group of people who are in a high social strata will have greater abilities when compared to those in the lower strata. Jadi di sini tuh anggota masyarakat yang menduduki lapisan tertinggi tentunya akan memiliki keunggulan kemampuan yang berbeda dengan anggota masyarakat lainnya, terutama pada lapisan kelas bawah dan menengah. Contohnya kayak anak orang kaya akan sangat mungkin sekolah di luar negeri ataupun berada di sekolah unggulan. Jika dibandingkan dengan orang tua yang mohon maaf kurang mampu seperti pemulung, di mana anaknya akan susah untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak orang kaya. Lalu yang kedua ada lifestyle difference. Criteria cognitive members who occupy a higher level developed lifestyles as a differentiator from the layers below. Di sini maksudnya itu adanya perbedaan gaya hidup. Jadi anggota masyarakat yang menduduki lapisan tertinggi biasanya kebanyakan mempunyai gaya hidup yang berbeda gitu. Jadi mulai dari baju, kendaraan pribadi, tempat makan, yang biasanya itu pakai bajunya yang branded, terus tempat makannya serba mewah dan standarnya tuh tinggi. Contohnya tuh kayak
pada kasus pekerjaan seseorang. Kita bisa melihat seorang direktur ataupun pimpinan perusahaan akan tampil dengan seragam yang sesuai standarnya seperti pakaian serba bermerek, tas, sepatu, dasi, dan barang lainnya serba kita high class. Terus datang ke kantor menggunakan mobil bahkan pakai supir gitu. Lalu yang ketiga, terakhir differences of rights and access in someone who occupies a higher layer will usually have wider right and access to facilities or research than the lower layer. Di sini maksudnya adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi seseorang yang menduduki lapisan tertinggi biasanya memiliki akses lebih mudah dan hak yang lebih luas terhadap berbagai fasilitas atau sumber daya yang ada daripada lapisan sosial di bawahnya. Contohnya kita ambil tadi pimpinan lembaga umum atau seorang yang memiliki jabatan tinggi di sosial kayak di lembaga-lembaga sosial umum gitu atau lembaga umum atau maupun lembaga negara itu biasanya akan mendapatkan fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, asuransi, tunjangan-tunjangan lainnya, serta hak untuk memberikan perintah kepada bawahannya. Nah, berbeda dengan fasilitas yang didapatkan oleh kedudukan yang tidak setara. Jadi kayak fasilitasnya itu tidak bisa dinikmati oleh lapisan sosial kelas bawah maupun menengah karena kedudukannya tidak setara dengan fasilitas tersebut. Next. Ya, selanjutnya di sini ada unsur-unsur dari stratifikasi sosial. Next. Yang pertama, unsurnya itu ada kedudukan atau position. Position is a person, place, or position in a social group in relation to other people. The position of a person concerns the scope of his association, prestige, rank, and obligation. Jadi di sini kedudukan ini adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Apabila dikaitkan dengan stratifikasi sosial, maka kedudukan atau status dapat dimaknai sebagai tempat seseorang secara umum dalam lapisan masyarakat sehubungan dengan keberadaan orang lain meliputi lingkungan, pergaulan, harga diri, hak, dan kewajiban. Nah, di sini kedudukan dibagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama ada ascribed status, yaitu status ini diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diberikan tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu. Jadi kedudukan tersebut diperoleh secara turun-temurun melalui kelahiran. Contohnya status sebagai keturunan bangsawan, jenis kelamin, ras. Lalu yang kedua ada achieved status. Jadi di sini kedudukan dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh melalui kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemampuan dari masing-masing individu dalam mengejar dan mencapai tujuannya. Contohnya menjadi seorang perawat, dokter, pilot, atau profesi lainnya. Lalu yang ketiga ada assigned status. Di sini diartikan sebagai status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa-jasa tertentu. Contohnya para pahlawan atau peraih Nobel. Yang kedua ini role atau peran. The role is the most dynamic aspect of the position, meaning that someone has carried out his right and obligation according to his position, then that person has carried out a role. Jadi di sini peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Jadi, suatu kedudukan atau status pasti memiliki sejumlah peran yang melekat padanya, sedangkan peran tidak mungkin ada tanpa status atau kedudukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa status dan peran tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Lalu peran dibedakan berdasarkan pelaksanaannya. Peran yang pertama, peran dibedakan berdasarkan cara memperolehnya. Ada ascribed roles, yaitu peran bawaan, yaitu merupakan peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai ketua RT gitu. Lalu yang kedua ini ada peran pilihan atau assign roles, yaitu peranan yang diperoleh atas keputusan sendiri. Misalnya seseorang memilih melanjutkan pendidikan di Poltekkes Jakarta 3 karena kemauannya sendiri. Lalu selanjutnya peran dibedakan berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama ada peranan yang diharapkan, yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peran menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya, dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain itu peranan hakim, peranan protokoler, diplomatik, dan sebagainya. Lalu selanjutnya peranan yang disesuaikan, yaitu cara bagaimana sebenarnya itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangannya yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Next. Oke, baik. Saya akan coba menjelaskan apa yang sudah Anda paparkan. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya enggak? Teman-temannya. Tapi tadi ada pernyataan yang sangat saya tidak setuju ya. Mungkin bukan hanya saya yang tidak setuju, tapi sebagian besar kamu setuju. Ada tadi mengatakan bahwa anak seorang pemulung memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk sekolah di tempat yang mahal dibanding anak orang kaya, gitu ya. Itu tidak benar semuanya. Ya. Anak seorang pemulung bisa meningkatkan strata sosial dirinya dan keluarganya dengan pendidikan. Sekarang mudah sekali orang meningkatkan pendidikan tanpa harus biaya mahal. Ya. Kalau Anda menjadi seorang siswa yang berprestasi, maka pintu untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik itu sangat terbuka lebar. Di DKI mulai dari SD sampai SMA itu nggak bayar. Yang di negeri loh ya. Kalau yang di swasta saya tidak tahu. Kalau yang di negeri tidak bayar. Kemudian dia bisa mendapatkan BOS, ya, bantuan operasional sekolah, ya, yang diberikan dalam bentuk buku, kemudian dalam bentuk rata-rata buku sih ya. Nah, kemudian kamu tuh bertanya, Bu, dari mana mereka mendapatkan dana untuk beli seragam? Kan dapat uang BOS. Ada buat beli buku, buat beli seragam, buat transportasi. Tapi seringkali orang tua itu menyalahgunakan dana BOS untuk kepentingan yang konsumtif. Misalnya, ibunya baru dapat uang BOS, seringkali itu saya lihat di pasar Minggu. Beli ke toko emas. Ya. Kemudian jajan bakso. Kemudian belanja makanan yang menurut saya itu penggunaan BOS tidak pada tempatnya. BOS kan bantuan operasional sekolah, bantuan yang digunakan untuk biaya sekolah, bukan untuk beli gelang, bukan untuk beli emas, ya, bukan untuk jajan emaknya. Boleh sih kita jajan, tetapi kan kita harus bisa menempatkan uang pada tempatnya, gitu ya. Nah, anak saya yang kecil itu dari SD, SMP, SMA nggak bayar sama sekali karena dia sekolah di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, gratis, ya.
Kemudian dia mengikuti SBMPTN yang namanya undangan itu loh, jalur undangan. Ya. Jalur undangan kita bayar. Kemudian dia diterima di ITS, Institut Teknologi 10 November. Kita banyak mendapatkan keringanan karena indeks prestasi dia sangat baik. Karena indeks prestasi dia sangat baik, dia ngajukan ke fakultasnya dapat sumbangan. Jadi biaya kuliahnya sangat minimal dan terjangkau buat saya. Ya, memang sih kita harus bayar uang kos, kemudian uang transportasi, uang makan dan sebagainya. Tetapi kan dana yang seharusnya saya bayarkan untuk biaya SPP, UKT itu bisa terkompensasi dengan kegiatan dia itu. Uang itu bisa saya kompensasi untuk uang kos dan sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya agak keliru pernyataannya kalau orang miskin itu anak pemulung tidak bisa sekolah tempat yang bagus, enggak. Gitu. Kemudian yang kedua, anak saya yang besar itu sekarang lagi sekolah di Amerika. Dia dapat beasiswa dari LPDP. Kami tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun untuk biaya dia ke Amerika, mulai dari transport, biaya dia melamar, biaya bikin paspor, biaya bikin visa, kegiatan dia selama di Amerika, biaya asuransi kesehatan, kemudian biaya makan, biaya penelitian, dan segala macam ditanggung oleh negara. Saya bukan termasuk orang yang terlalu kaya untuk bisa menyekolahkan anak saya di Amerika. Tetapi dengan usaha tadi mengubah status sosial kita dengan pendidikan, tadi kan ada pendidikan itu bisa meningkatkan, merubah status strata sosial kita gitu. Jadi kamu jangan bersedih, aduh bapak saya itu misalnya hanya pedagang kecil. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pengusaha besar kalau bapak saya seperti ini? Modal yang utama dari seorang wirausahawan adalah tekad yang kuat dan visioner, gitu ya. Itu akan mengubah strata sosial kita. Jadi nggak benar kalau seorang yang miskin dari keluarga miskin selamanya akan miskin, itu sudah tidak benar. Ya, sekarang dunia ini sudah sangat berubah, apalagi sejak pandemi semua orang bisa berwirausaha hanya dengan modalkan handphone sederhana. Bisa posting fotonya, semua orang di dunia bisa lihat, kita bisa dagang. Jadi bukan hanya modal yang dibutuhkan, tetapi modal secara material yang dibutuhkan, tetapi juga mental, semangat, visioner, dan sebagainya, itu yang dibutuhkan. Ya, oke, baik. Saya akan coba menjelaskan tentang apa itu strata sosial. Bisa saya dijadikan host? Sebentar, saya nyalain itu dulu ya, AC panas. Sudah saya jadikan host? Udah ya? Saya pakai yang bahasa Indonesia aja ya, saya nggak terlalu pinter bahasa Inggris. Mana tadi ya? Ini ya. Oke. Udah kelihatan? Terlihat, Ibu. Oke. Baik, menurut banyak sekali ahli mendefinisikan tentang apa itu stratifikasi sosial. Menstratifikasi ya. Menstratifikasi, mengurutkan ya.
membedakan, menggolongkan, itulah stratifikasi ya. Jadi mengurutkan, menggolongkan tuh ada stratifikasi sosial tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat menengah gitu ya. Contohnya adalah di kampus kita pasti ada stratifikasi. Mahasiswa dengan indeks prestasi 3,51 sampai dengan 4 itu termasuk mahasiswa yang lulus dengan pujian. Gitu kan? Yang dari 2,75 sampai 3,5 itu dengan memuaskan atau sangat memuaskan. Kemudian dari 2 sampai 2,75 memuaskan. Itu kan menstratifikasi, menggolongkan mahasiswa berdasarkan indeks prestasi. Ya. Apa sih sebenarnya tujuan menstratifikasi sosial? Untuk menentukan golongan-golongan mana yang perlu mendapatkan dukungan dan bantuan agar mereka bisa naik kepada kelompok-kelompok di atasnya. Atau bisa juga menurunkan kelompok-kelompok di atasnya. Ya, itu. Misalnya Atiyah Kamilah. Nilainya 3,63 misalnya. Oh, Atiyah Kamilah ini termasuk anak yang cerdas. Dan berprestasi karena indeks prestasinya banyak. IPK-nya bagus, kegiatan kampusnya banyak. Dia termasuk golongan yang anak cerdas. Maaf, misalnya Yumna Azizah. Dia nilainya cuma 3,5. Oh, dia termasuk golongan sangat memuaskan. Ya, karena IP-nya belum sampai 3,51. Nah, intervensi yang akan diberikan kepada Atiyah Kamilah dan Yumna ini tentu berbeda. Ya. Kita memotivasi Yumna supaya naik stratifikasinya dari kelompok sangat memuaskan dengan pujian. Ayo, misalnya kamu belajar dengan baik, materi apa yang tidak kamu bisa, bagaimana kamu mengatur waktu, kita bimbing. Tapi kalau Atiyah Kamilah, karena dia sudah di kelompok sangat dengan pujian, ya kita hanya memberikan intervensi, oke Kamilah, tolong Anda meningkatkan lagi kemampuan Anda supaya Anda bisa menjadi 4. Paling tidak semester ini, IPK kamu menjadi 4. Gitu. Kamu belajar harus dengan lebih tekun, waktunya mungkin diperpanjang, tadinya 2 jam, jadi tambah 3 jam. Kalau Yumna, tadinya 2 jam, dia bisa menjadi 4 jam. Gitu. Karena dia untuk naik ke level mahasiswa yang prestasinya lebih tinggi, dibutuhkan effort yang lebih besar. Gitu. Ya. Nah, jadi stratifikasi sosial ini ditujukan untuk menentukan kelompok-kelompok mana yang termasuk ke dalam kelompok tersebut sesuai dengan standar dari kelompok tersebut. Siapa yang menentukan standar kelompok? Ya kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Ya, kelompok orang pendidikan ya menentukan. Oh, dari seluruh dosen, seluruh universitas yang ada di Indonesia, 4 itu termasuk yang tinggi dengan memuaskan. Itu disepakati bersama. Gitu, ya. Atau juga secara ekonomi. Ekonomi golongan atas, menengah, dan bawah itu kan ada stratifikasinya. Ya, ada intervensi khusus untuk menaikkan stratifikasi dari yang bawah ke menengah ke atas. Nah, itu ada intervensi tersebut. Nah, makanya tujuan stratifikasi ini untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan di mana individu berada dalam stratifikasi tersebut atau kelompok berada dalam stratifikasi tersebut. Secara ekonomi, ya. Oh, orang dengan tingkat ekonomi tinggi jika pendapatan domestik brutonya itu sekian dolar per bulan, per tahun. Misalnya $50.000 per tahun. Atau sekitar 750 juta per tahun. Berarti kan penghasilannya per bulan sekitar 50 jutaan. Itu termasuk ekonomi tinggi. Untuk negara dengan kelompok negara berkembang. Gitu.
Tapi untuk negara kelompok maju, misalnya seperti di Amerika, tentu beda lagi kelompok menengah atas bagaimana, menengah bawah gimana, menengah tengah bagaimana, itu beda lagi. Yang menentukan siapa? Ya negara kita sendiri, tapi ada acuannya. Gitu. Paham ya? Jadi kita tidak bisa menstratifikasi tanpa ada panduan, tanpa ada standar, tanpa ada patokan. Ya, saya tidak bisa dikatakan cantik kalau saya tidak sesuai dengan stratifikasi cantik saat ini gitu. Kalau dulu misalnya orang yang dikatakan sangat cantik bila dia tinggi, bakhenol, kemudian bibirnya merekah gitu ya, kemudian rambutnya hitam keriting gitu ya, kemudian hitam manis, itu dulu. Tetapi kan sekarang berubah. Orang yang dikatakan cantik bila langsing, putih, hidungnya mancung, rambutnya lurus. Nah, itulah. Jadi stratifikasi adalah penggolongan ya, tertentu orang-orang yang termasuk dalam sistem sosial ke dalam lapisan-lapisan menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestige. Ya, itu menurut Robert Z. Lama. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Halo? Kalau izin menjawab, Ibu mungkin bisa dilanjut saja. Oke, baik. Definisi kedua mengatakan adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang disusun secara bertingkat, saya jelaskan tadi. Ya, yaitu lapisan kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah. Ya. Nah, ini bukan hanya dari strata ekonomi loh, tapi bisa juga dari strata kekuasaan. Bisa dari strata pendidikan, bisa dari strata pendidikan, kemudian kekuasaan, ekonomi, ini bisa. Atau standar yang lain lah, kita bisa bikin lah standarnya. Stratifikasi sosial itu ya, jadi dibagi atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Stratifikasi sosial muncul dalam masyarakat dikarenakan adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Misalnya, orang menengah atas, orang kelas upper class, kelas atas, itu dia mendapatkan privilege yang lebih besar karena dia membayar yang lebih banyak. Misalnya, kita sakit, dirawat di rumah sakit. Karena kita termasuk orang ingin dapat di kelas atas, di kelas VVIP, kita akan membayar lebih banyak dibanding kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1. Karena apa? Kita membayar lebih besar sehingga kita mendapat privilege, mendapat kekuasaan dibanding kelas yang lain. Gitu. Ya. Kita nggak ada jam besuk, jadi boleh kapan aja besuk, gitu kan. Kemudian makanan kita itu berbeda, ruangan kita itu ber-AC, karena kita bayar lebih. Gitu. Nah, atau juga mestinya presiden kita, Jokowi. Dia kan termasuk orang dengan tingkatan sosial yang sangat tinggi untuk kekuasaan. Karena nggak ada lagi yang lebih tinggi dari dia di negara kita kecuali Jokowi. Tetapi apa yang harus kewajiban dia laksanakan adalah dia memiliki kewajiban yang sangat besar terhadap negara ini. Dia mengatur semuanya, dia mengelola semuanya dengan memang bantuan menteri-menterinya, tapi dia memutuskan. Jadi kan sebenarnya tanggung jawabnya dia sangat besar sehingga dia mendapatkan privilege yang lebih dari yang lain. Ya. Kemudian misalnya seorang ustadz
dalam segi spiritual, keagamaan, dia kan orang yang tertinggi kan? Karena apa? Perilakunya, sikapnya, tutur katanya, ibadahnya itu menunjukkan bahwa memang dia seorang yang jadi panutan buat kita. Sehingga dia mendapat privilege, mendapat keuntungan, mendapat stratifikasi yang lebih tinggi dibanding umatnya. Karena dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, paham? Gitu juga nanti kalau kamu di ruangan. Sebagai sarjana keperawatan, Anda akan memiliki privilege lebih tinggi dibanding dibanding D3. Karena apa? Strata pendidikan Anda lebih tinggi dibanding yang D3. Gitu. Ya. Anda kan pendidikannya termasuk pendidikan tingkat tinggi, sebenarnya D3 adalah menengah, gitu ya. Jadi Anda ada paham ya. Jadi stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam lapisan yang disusun secara bertingkat. Ya, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Ini bukan hanya dari masalah materi, tapi dari pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Ya. Stratifikasi sosial muncul dalam masyarakat dikarenakan adanya sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Di rumah deh. Di rumah aja udah ada jelas stratifikasi kan. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ya. Peran bapak itu tidak bisa digantikan oleh peran ibu. Dalam hal, mungkin sebagian besar nggak bisa. Ya, tapi sebagian kecil bisa. Ada potongan antara peran bapak, anak, dan ibu yang bisa dijadikan satu kesatuan dalam strata. Ya. Anda tidak mungkin ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel sama bapak Anda menggunakan kata-kata yang tidak pantas, kan? Karena ada stratifikasi, karena ada perasaan menghargai orang tua. Tetapi kalau Anda sama adik, karena Anda merasa kamu sederajat dengan adik, kamu bisa ngomong apa aja sama adik. Ih, dasar lo deh kurang ajar banget lo ngambil makanan gue gitu. Bukan belum makan. Tapi kan kamu tidak mungkin ngomong itu kepada bapak kamu atau ibu kamu ataupun kakak kamu. Karena apa ya, strata sosial kamu lebih rendah dibanding mereka. Kamu nggak mungkin kan menempatkan strata sosialmu sama dengan bapak ibumu gitu kan. Kepada kakakmu pun kamu merasa bahwa mereka berada levelnya lebih tinggi dibanding kamu, tetapi kepada adikmu, kamu level kamu, strata sosial kamu lebih tinggi dibanding adikmu. Karena kamu menghargai ibumu, menghargai bapakmu, atau menghargai kakakmu, gitu ya. Nah, proses terjadinya stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara alamiah dan secara disengaja, ya. Alamiah itu kepandaian, usia, harta kekayaan. Tetapi ini pun sekarang sudah dirubah. Karena namanya kepandaian itu bisa disengaja. Ya, yang tadinya waktu mungkinnya SD kamu masuk ke tingkat siswa dengan IQ rata-rata, ya. Kamu belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya, tiba-tiba kamu bisa menjadi superior, gitu ya. Kalau usia, memang ini udah pembagian alamiah. Harta kekayaan pun ini ada yang didapatkan, diturunkan atau dicari sendiri. Sebenarnya ini bisa juga secara sengaja. Ya. Nah, yang tersengaja ada sengaja pembagian kekuasaan. Misalnya di negara kita nih. Ada presiden, tugasnya ngapain, ada legislatif, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Presiden kan termasuk eksekutif, ngapain tugasnya? Yudikatif, Mahkamah Agung, ngapain tugasnya? Kemudian legislatif, MPR, DPR, ngapain tugasnya? Ya ini pembagian stratifikasi sosial. Dan mereka merupakan orang-orang dengan strata sosial yang tinggi, karena kita hargai presiden, kita hargai Mahkamah Agung, kita hargai anggota DPR, kita hargai. Nah itu. Nah, kita sebagai makhluk biasa yang dengan stratifikasi sosial bukan berada di bawah atau atas, ya,
kita bisa meningkatkan strata sosial kita menjadi di atas dengan usaha. Atau bisa juga kita berubah menjadi strata sosial di bawah karena kita tidak berusaha untuk meningkatkan strata sosial kita. Gitu. Ya, paham sampai sini? Izin menjawab, paham Ibu? Oke. Apa itu dasar-dasar dari stratifikasi sosial? Nah, dasar dari stratifikasi sosial dulunya dibatasi atas kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan ilmu pengetahuan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kekayaan? Ya, kekayaan menurut Max Weber adalah sangat penting dalam penentuan kedudukan seorang pada lapisan sosial. Barang siapa memiliki kekayaan yang banyak, maka ia akan menempati lapisan teratas ini dilihat dari stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan. Ya. Kamu tahu si Mark Zuckerberg yang punya Facebook? Ya? Katanya sekarang dia tidak termasuk orang 10 terkaya di dunia. Tapi sekarang siapa itu yang punya siapa itu ya? Aku malah lupa. Itu masih termasuk orang kekaya di dunia, ya. Jadi kekayaan itu sangat penting. Itu stratifikasi berdasarkan kekayaan. Makanya kan ada kan menurut Forbes 50 orang paling kaya di dunia, Mark Zuckerberg, kemudian siapa gitu. Ya, itu untuk membagi dan dia mendapatkan privilege dari stratifikasi sosial itu, ya, atau dengan kekuasaan, ya, kekuasaan misalnya kemampuan seorang untuk mengendalikan pihak lain sesuai keinginan yang memiliki kekuasaan, ya, misalnya. Siapa orang pemilik kekuasaan tertinggi di negara kita? Adalah presiden. Ya, dia punya kekuasaan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan negara kita. Tetapi dia diatur oleh undang-undang untuk mengatur menjalani kekuasaan tersebut. Nggak boleh semena-mena. Ya. Nah, keputusan yang dia lakukan itu terlegitimasi. Artinya apa? Diakui oleh semuanya bahwa kita wajib mengikuti peraturan beliau, gitu ya. Misalnya contoh, karena kasus Omikron lagi tinggi, maka Presiden memutuskan Jawa, Bali, dan Bandung Raya masuk PPKM tingkat 3. Ya semua harus ngikutin, gitu, ya. Nggak bisa, siapa yang melanggar akan dihukum. Semua orang wajib pakai masker di tempat umum. Siapa yang melanggar kena denda. Ya ikutin, karena dia punya kekuasaan akibat stratifikasi sosial sebagai penguasa tertinggi. Itu juga kekayaan yang saya katakan tadi. Dengan uang yang dia miliki, dia memiliki stratifikasi sosial yang tinggi. Ya, dia bisa mengatur apapun. Gue misalnya penguasa pasar sawit, ya, minyak sayur, minyak goreng. Karena saya punya kekayaan yang begitu banyak, saya bisa ngatur. Pokoknya harga minyak goreng minggu ini naik, ya, karena ongkos produksi naik. Kenapa naik? Karena banyak pegawai yang kena COVID sehingga nggak bisa kerja, sehingga pegawai harus lembur. Saya harus banyak membiayai rumah sakit pegawai yang sakit. Saya menaikkan, bisa. Karena itu stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Nah, kemudian stratifikasi sosial berdasarkan apa lagi? Kehormatan. Ya.
Ini biasanya nih ketua-ketua agama, tokoh-tokoh masyarakat itu karena dihormati. Dihormati karena apa? Ya karena perilakunya, karena sikapnya, karena jasanya gitu. Jadi diberikan kehormatan. Kayak tadi misalnya pemberian tanda kehormatan kepada pahlawan revolusi karena jasa-jasanya. Nah, itu. Sehingga dia termasuk dalam kelompok stratifikasi sosial yang baik, yang tinggi dibandingkan dengan rakyat yang lain. Nah, berdasarkan keturunan. Misalnya kalau saya keturunan raja, ya saya berada di stratifikasi sosial yang lebih tinggi dibanding rakyat biasa. Tapi kan kita nggak tahu kita mau dilahirkan oleh siapa. Kita tidak tahu memilih akan dilahirkan oleh siapa. Ya. Misalnya keturunan dari bangsawan, keturunan dari penguasa, itu kan nggak bisa. Oh ini nih kemarin dia itu keturunan dari Pangeran Diponegoro. Nah, tentu beda, dan stratifikasinya dia lebih tinggi dibanding yang bukan keturunan dari Pangeran Diponegoro. Nah, bisa juga pengetahuan yang saya katakan tadi. Ya. Awalnya kita masuk stratifikasi sosial sebagai orang dengan indeks prestasi yang biasa-biasa aja. Tetapi karena kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan pantang, akhirnya stratifikasi sosial kita dari pengetahuan naik. Ya, naik menjadi orang dengan tingkat inteligensia yang tinggi, atau mahasiswa dengan indeks prestasi yang dengan pujian. Nah, tetapi dasar-dasar stratifikasi sosial mulai dari kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, dan ilmu pengetahuan itu bisa menyebabkan dampak yang negatif. Ya, negatifnya apa? Ya bisa aja dengan kekuasaan stratifikasi yang dia miliki, dia bisa semena-mena dengan orang lain. Ya. Makanya untuk mencegah dampak negatif dibentuklah satu aturan. Ya. Satu aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang menentukan apakah dia tetap bisa berada di stratifikasi sosial tersebut. Bayangkan kalau tidak ada aturan-aturannya, dia akan melanggar aturan atau hak dari orang lain. Ya, misalnya keturunan. Oh, karena saya keturunan presiden, anaknya presiden, saya berhak bisa melakukan apapun karena kekuasaan saya. Ya. Pokoknya yang nggak suka sama saya libas. Yang tidak sesuai dengan keinginan saya singkirkan. Gitu kan? Karena saya memiliki strata sosial yang tinggi, karena saya keturunan dari raja. Itu kan dampaknya negatif, melanggar hak azazi orang lain. Makanya ada aturan. Walaupun dia seorang keturunan raja, seorang keturunan bangsawan, seorang yang kaya raya, itu ada aturannya. Ya. Sehingga dia tidak melanggar hak orang lain. Nah, aturan-aturan tersebut apabila dilanggar bisa menurunkan stratifikasi sosial orang tersebut. Contohnya adalah sekarang semester ini kamu masuk ke stratifikasi sosial mahasiswa dengan indeks prestasi yang sangat memuaskan dengan pujian. Tetapi karena kamu terlena nggak belajar, semester berikutnya bisa aja kamu turun menjadi stratifikasi sosial tingkat mahasiswa dengan indeks prestasi memuaskan, gitu ya. Atau bisa juga karena kekayaan. Contohnya gini, kemarin saya membaca itu tentang pemain bridge Indonesia yang tertua, Harpa Hartono. Dia pemilik BCA dan Jarum, termasuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Ya.
Berarti kan dia mendapatkan stratifikasi sosial orang terkaya berdasarkan kekayaannya. Tetapi dia tidak memperlihatkan perilaku sebagai orang kaya. Ya, dia tetap makan pinggir jalan, dia tetap pakai sepatu yang biasa-biasa aja. Tetapi tetap orang lain menganggap bahwa dia orang dengan tingkat kekayaan yang tinggi karena berdasarkan standar dari kriteria kekayaan dia termasuk orang yang kaya. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial yang tertutup. Ini membatasi seseorang pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Contohnya, Raja Inggris, Ratu Elizabeth. Ya. Dia itu kan mendapatkan strata sosial dari keturunan, pemberian. Karena dia dilahirkan dari bapaknya seorang Raja Inggris, Raja Edward atau siapa ya. Kita tidak bisa masuk ke sana. Walaupun saya orang kaya raya, saya seorang triliuner, seorang yang sangat ngetop, seorang presiden Amerika yang luar biasa, saya masuk ke jajarannya Elizabeth nggak bisa. Karena saya tidak termasuk ke dalam stratifikasi mereka. Yang dimasukkan keluarga Inggris adalah keluarga kerajaan Inggris, orang yang menjadi keturunan dari Raja Inggris. Cucu dari Elizabeth, anak dari Elizabeth, buyut dari Elizabeth, ponakan dari Elizabeth. Gitu. Kalau walaupun misalnya si Trump itu kaya raya, dia nggak bisa masuk jadi stratifikasi sosial yang tertutup karena dia tidak termasuk ke dalam golongan yang tertutup. Ya, nggak bisa dia. Nah, kemudian kalau yang terbuka, ya, untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi, saya katakan tadi, tadinya awalnya saya miskin, mau makan pun saya susah, gitu kan? Tetapi karena saya berusaha dengan keras, saya berusaha dengan akhirnya saya bisa masuk ke stratifikasi sosial yang terbuka. Karena kemampuan saya yang meningkat secara ekonomi, begitu juga pendidikan. Gitu kan? Yang tadinya saya berada di pendidikan tingkat menengah, karena saya berusaha tekun belajar sekolah dan sebagainya, akhirnya saya bisa menjadi strata sosial tinggi karena usaha saya. Gitu juga sebaliknya. Dia bisa keluar. Misalnya, oh ini khusus orang dengan indeks prestasi 3,75. Di luar itu tidak boleh. Tetapi di atas itu boleh. Minimal 3,75 gitu ya. Nah, karena saya hanya berada 3,6, saya nggak akan bisa masuk ke situ. Tetapi begitu saya menjadi 3,8, saya bisa masuk kelompok itu. Tetapi begitu saya turun menjadi 3,5, saya harus keluar dari kelompok tersebut. Itu paham ya? Paham? Nah, ini campuran. Jadi campuran di sini contohnya adalah kelompok, kalau di kampus kamu tuh HMJ lah ya. Misalnya klub tari. Itu kan boleh semua orang masuk. Ya, boleh dari kelompok tertutup, dari kalangan menengah tinggi, dari raja-raja boleh masuk. Dari yang kelompok bukan raja juga boleh masuk. Tetapi di sini pun bisa dia keluar masuk gitu. Paham ya? Dia boleh keluar, aku nggak mau jadi ikut klub ini lagi boleh. Oh, atau aku nggak mau ikut ini lagi boleh gitu ya. Jadi ini terbuka antara kelompok yang tertutup maupun yang terbuka. Ini masuk ke dalam sini. Paham? Halo? Halo? Izin menjawab, paham Ibu.
Jadi misalnya gini, contoh yang lebih banyak lagi. Misalnya kan seringkali di kelas kamu tuh ada kelompok cewek-cewek cantik gitu kan. Cewek-cewek modis. Nah, itu bisa aja kelompok tertutup. Pokoknya kalau enggak cantik, enggak boleh masuk grup kita. Gitu kan? Yang cantiknya seperti apa? Yang putih, yang ramping, yang hidungnya mancung, yang bibirnya tipis. Di luar itu nggak boleh masuk. Jadi kelompok tertutup ini nggak ada lagi cewek setengah cantik, cantik sekali, atau tidak cantik. Ini hanya kelompok cewek-cewek cantik. Harus putih, rambutnya lurus hitam. Berat badannya tidak boleh lebih dari 40 kilo. Gitu kan? Bibirnya tipis. Nah, hanya orang-orang ini aja. Tertutup. Nah, kalau terbuka, boleh. Lu mau bibirnya tipis, mau bibirnya tebal, mau hitam, mau putih, lo boleh masuk ke grup kita. Asal lu bisa menari. Nah, di sini terbuka. Ya. Tari apa? Tari apa yang suka kita tariin tuh? Rampak jaru ya? Tari apa? Rantak jaru. Ah, boleh. Di sini. Atau di kelompok campuran. Ini. Campuran misalnya kelompok saintis. Boleh kok orang dari kelompok tertutup, boleh terbuka. Ini boleh, dia boleh masuk ke sini. Ya. Pokoknya semua orang yang senang saintis boleh masuk di sini. Kalau terbuka semua orang boleh, keluar pun boleh, tetapi dia bisa naik tingkatannya. Kalau sini enggak, dia tidak memandangnya. Tidak memandang semuanya, tapi dia perpaduan kelompok tertutup maupun kelompok terbuka. Ya. Nah, bagaimana karakteristik dari stratifikasi sosial? Nah, karakteristik dari stratifikasi sosial adalah karena perbedaan gaya hidup. Ya. Misalnya, seorang presiden untuk membedakan dia dari rakyat biasa, itu tentu dia ada pengawalnya. Tentu dia dikelilingi oleh sniper, oleh pas pampres. Mobilnya beda. Nomornya aja beda, RI1 gitu loh. Oh, itu presiden tuh. Gitu kan? Kenapa itu dibedakan? Karena memang stratifikasi sosial dia berbeda. Dia kita pilih untuk menjadi pemimpin kita akui, kita hargai, kita junjung tinggi, sehingga kita hormati dia. Jadi kamu bisa lihat, tetapi ingat, sekarang banyak sekali flexing, kepura-puraan. Makanya saya juga tahu, jadi kalau menurut Profesor Renat Kasali, sebenarnya orang yang kaya beneran, itu tidak pernah memamerkan hartanya di media sosial. Ya, dia membeli sesuatu karena manfaatnya, bukan untuk bergaya-gaya. Ya, bukan ikut-ikutan supaya dikatakan dia kaya, bukan. Tapi orang kaya beneran ya justru dia menutupi kekayaannya. Tapi bisa kita lihat, orang pintar ya tentu berbeda cara bicaranya dengan orang yang bodoh. Kalau kita pergi, kalau orang pintar, dia tidak pernah menceritakan siapa dirinya. Tapi selalu bertanya siapa mereka. Gitu. Ya. Tuh. Sekarang kan banyak nih julukan sultan, crazy rich, segala macam. Itu untuk meningkatkan stratifikasi sosial mereka, bahwa mereka benar-benar crazy rich. Tapi katanya flexing itu sekarang udah banyak korban. Ya. Ada flexing, ada Sultan Andara, ada Sultan Bintaro, ada Sultan Medan, ada segala macam sultan.
Kita bisa lihat kemana-mana dari private jet, mobilnya Lamborghini, Aventador, kemudian kemana-mana naik helikopter dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu flexing sebenarnya. Bagi yang memang ingin meningkatkan strata sosial berdasarkan gaya hidup. Ya, kalau kaya beneran memang dia perlu helikopter karena dia harus rapat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghemat waktu karena ini ada pembahasan proyek sangat besar gitu. Tapi kalau yang flexing dia ingin diabadikan bahwa dia tuh kaya gitu loh. Padahal sebenarnya dia tuh tidak kaya gitu ya. Dia tidak kaya, dia ingin lihat bahwa gue kaya pakai helikopter padahal uangnya minjem dari satu ojol ke ojol yang lain. Ya, pinjaman online. Ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi jangan terpukau sekarang dengan perbedaan gaya hidup. Ya. Belum tentu orang yang naik di kelas bisnis pesawat lebih kaya dari yang di ekonomi. Apa bedanya? Sama-sama satu pesawat gitu ya. Tetapi kalau yang misalnya karena kekuasaan dia mengharuskan seperti itu gitu. Ya. Misalnya nih suami saya kan termasuk pejabat tinggi negara. Hak dia itu naik pesawat tuh pasti di kelas bisnis. Kemudian dia selalu didampingi sama ajudan. Saya sebagai istrinya, kata suami, kamu mau naik bisnis, ngapain naik bisnis, saya naik ekonomi aja. Walaupun satu pesawat, toh akhirnya dia kalau begitu nunggu pesawat juga nungguin saya dulu gitu kan. Saya baru lewat, dia baru turun dari kelas bisnisnya. Gitu. Karena memang dia memiliki privilege karena kekuasaannya dia, ya, karena posisinya dia. Terus juga karena perbedaan kemampuan. Nah, perbedaan kemampuan ini akan meningkatkan stratifikasi sosial. Makanya orang-orang yang pejabat negara, kemudian direktur, kemudian menteri, dia perbedaannya pasti lebih tinggi dari kita. Kemampuan dia lebih tinggi secara kognitif, afektif, psikomotor, komunikasi, usaha, dan sehingga stratifikasinya sosialnya ditinggikan. Sehingga dia mendapat privilege untuk mendapatkan sesuatu yang membedakan dia dengan orang lain, dengan gaya hidup. Ya, kita nggak mungkin bisa membedakan. Misalnya kita di jalan nih, ketemu Jokowi, kalau Jokowi nggak suka di expose di mall. Kita nggak akan bisa membedakan itu benar-benar Jokowi atau bukan tanpa ada perbedaan gaya hidup. Gaya hidupnya apa? Dia didampingi oleh pas pampres, ya. Pas pampresnya tuh di mana-mana. Waktu kemarin itu kan saya ikut vaksinasi anak. Ada Ibu Iriana, Ibu Ma'ruf Amin, ya. Kita itu sebelum dimulai itu pas pampres banyak, sniper banyak, ya. Kemudian ruangan disterilisasi, ya. Tapi begitu kita lihat Iriana, penampilannya seperti biasa, lebih sederhana dibanding ibu-ibu yang lain. Tetapi kita tahu bahwa itu Ibu Iriana karena pengamanannya begitu berbeda, gitu ya. Nah itu karena perbedaan dari kemampuan dia, perbedaan dari kedudukan dia, ya, akhirnya merubah perbedaan gaya hidup. Nah, rumah saya nih berapa blok ya? Mungkin 2 blok dari rumah saya itu dulu rumahnya Kahiyang. Kemudian cucunya itu Etes suka main sepeda di depan rumah saya. Saya tidak pernah bisa membedakan bahwa itu Etes kalau nggak ada pengawalnya. Anak saya bilang, butuh Etes, Bu. Kamu tahu itu pengawalnya, Bu, pas pampres di samping-sampingnya. Begitu sholat Jumat juga, anak saya bilang tadi sebelah saya Gibran, Bu. Kenapa? Ya pengawalnya di sebelahnya, depan, belakang, tengah, gitu kan. Nah itu, karena dia mendapatkan perbedaan gaya hidup. Kalau nggak dikawal, kita nggak akan tahu bahwa dia orang dengan stratifikasi sosial yang tinggi. Nah, karena perbedaan kemampuan ini, tentu kamu bertanya, bisa nggak sih, Bu, saya meningkatkan stratifikasi sosial saya? Bisa, dan saat ini Anda sedang meningkatkan stratifikasi sosial Anda melalui pendidikan.
Ya. Nah, selain itu, karakteristik stratifikasi sosial juga bisa dibedakan karena perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya uang, karena dia punya kemampuan yang lebih, kedudukan yang tinggi, maka aksesnya dia akan lebih mudah. Ya, seperti kita nih, seperti kamu. Kamu tentu memiliki akses lebih mudah memanfaatkan internet dibanding orang tua kamu, gitu ya. Karena kamu stratifikasi pendidikan sosial kamu dari segi pendidikan itu lebih tinggi daripada orang tua. Misalnya bapakmu hanya sarjana muda, ibumu sarjana muda, tapi kamu udah S1. Ya, nanti sehingga kamu dapat akses yang lebih mudah untuk memanfaatkannya. Nah, sekarang unsur-unsur dari stratifikasi sosial apa? Kedudukan tadi saya katakan. Ada ascribe status, achieve status, dan assign status. Ya, achieve status ini yang diberikan. Kita tidak bisa menolak. Misalnya ya saya dilahirkan sebagai cewek, ya saya harus sebagai cewek. Dengan perilaku sebagai cewek, peran saya sebagai cewek, kedudukan saya juga sebagai cewek di rumah, gitu ya. Walaupun kedudukan saya tinggi di kantor, tapi karena saya perempuan, di rumahnya saya sebagai istri, gitu loh. Kedudukan saya di bawah dari suami saya, walaupun pada beberapa posisi peran, antara peran saya dengan peran suami itu bersinggungan, beririsan, gitu ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri saya sebagai seorang wanita itu diberikan. Begitu juga misalnya Pangeran Charles, dia kedudukannya diberikan, dia orang dia calon raja, kok orang dia dilahirkan dari seorang ibu yang ratu Inggris, gitu kan. Walaupun saya sepintar apapun, misalnya Mark Zuckerberg sekaya apapun, dia mau membeli, saya mau jadi raja Inggris ya nggak bisa, karena memang tidak diberikan, dia tetap aja sebagai warga biasa kalau di Inggris, bukan sebagai raja. Dan privilege-nya juga dia berbeda dengan privilege untuk menjadi seorang raja seperti Charles. Tapi kesempatan dia karena dia punya uang, punya kekuasaan, terkenal, mungkin lebih hampir sama dengan Charles untuk hal-hal tertentu. Tapi untuk menjadi, saya mau jadi raja, nggak bisa karena dia nggak punya. Gitu ya. Kemudian achieve status dan assign status ini tolong kamu baca sendiri ya. Kemudian peran, ya ada peran bawaan nih, chief yang kayak saya tadi katakan, wah kalau cewek ya harus cewek gitu. Atau peran pilihan yang saya katakan tadi, ya saya mau jadi perawat atau menjadi dosen. Saya mau menjadi keduanya. Itu saya harus bisa menempatkan. Ketika saya menjadi perawat, saya harus berperilaku sebagai seorang perawat. Ketika saya menjadi dosen, saya harus berperilaku sebagai dosen. Ya, gitu kan berdasarkan pelaksanaannya bisa peran yang diharapkan atau peran yang sesuai. Ya, yang diharapkan itu misalnya menjadi seorang dosen tuh peran yang diharapkan tuh harus pandai, sabar misalnya. Atau peran yang disesuaikan, kalau saya tidak sabar untuk menjadi peran seorang dosen, saya harus belajar untuk menjadi sabar. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Halo. Ibu izin bertanya. Ya. Mau bertanya Bu tentang yang peran bawaan ini, itu kan tergantung dari apa yang sudah dibawa dari lahir. Ya. Diturunkan. Tapi ada kasus tidak, ya diturunkan. Nah, tapi ada kasus tidak kalau misalkan kita ini tidak menolak, bukan tidak membawa, tapi menolak peran bawaan dari lahir itu, Ibu. Bisa aja. Misalnya kamu dilahirkan sebagai cewek, itu kan nggak bisa nggak bisa menolak kan. Tapi saya nggak mau jadi cewek, saya mau jadi laki-laki aja gitu. Tetapi peran saya nanti sebagai laki-laki gitu. Nah, tapi itu kan menimbulkan nanti masalah pada diri Anda dan Anda tidak tahu di mana stratifikasi Anda gitu.
Gitu. Apakah saya memang stratifikasi Anda saya sebagai wanita atau saya sebagai pria? Karena kan ada peran bawaan. Gitu. Saya benar-benar perempuan, tapi saya tidak mau menjadi seorang ibu, itu pilihan Anda. Tapi Anda akhirnya tidak mendapatkan stratifikasi sesuai dengan peran yang Anda dapatkan melalui peran bawaan. Gitu. Ya, seperti Dorce tuh. Dorce kan peran dia itu sebenarnya sebagai dilahirkan sebagai laki-laki. Tetapi karena ada faktor hormonal tertentu menyebabkan dia menjadi seorang wanita. Akhirnya stratifikasi sosial dia kan bingung. Saya sebenarnya peran saya sebagai perempuan atau sebagai laki sih? Secara lahiriah saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Tetapi secara naluriah saya dilahirkan sebagai saya memiliki hormon yang perempuan. Akhirnya dia kan bingung juga. Sekarang saya nanti kalau mati mau dilakukan sebagai perempuan atau sebagai laki, gitu kan? Nah, itu yang dibingungkan. Makanya jangan bingung dengan peran-peran ini. Makanya ada peran yang diharapkan dan peran yang sesuai. Ini bergantung ke sini. Gitu, ya. Peran bawaan, misalnya ya seorang raja ya harus bagaimana seperti Charles. Oh, Charles dilahirkan sebagai seorang raja karena memang keturunan dari anaknya Ratu Elizabeth. Pilihannya dia tetap mau menjadi raja atau menjadi rakyat biasa seperti Pangeran Edward atau Andrew ya. Siapa sih adiknya Pangeran itu? Pangeran adiknya Pangeran Harry. Peran bawaannya dia adalah calon tahta Inggris yang keberapa? Setelah William, kemudian anaknya tuh 2, baru dia. Kan anaknya laki itu 2 tuh. Jadi Charles, William, anaknya 2, baru si Harry. Tapi dia nggak mau. Saya nggak mau menjadi pewaris tahta dengan urutan nomor sekian. Akhirnya dia peran pilihan saya menjadi rakyat jelata. Ya pilihan lah. Akhirnya dia kasih sosial sebagai raja yang mendapatkan dari keturunan. Itu boleh aja. Karena ada peran bawaan dan peran pilihan. Akhirnya Anda bisa lepas dari stratifikasi tersebut. Itu paham? Iya paham Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Bisa aja sih kamu, pokoknya saya kan dilahirkan sebagai perempuan, tapi saya nggak mau menjadi seorang perempuan, saya menjadi laki-laki, boleh. Atau peran bawaannya, misalnya gini, dia punya basically untuk menjadi seorang teknisi, misalnya. Tapi aku nggak mau jadi seorang teknik, aku menjadi dokter, boleh aja. Ya. Paham? Ada lagi? Kita sampai jam berapa ya? Izin menjawab, Ibu. Jam 11.40. Oke, ini masih 20 menit lagi. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Silakan. Saya Reina Syarani Devi, Bu. Saya mau nanya yang bentuk stratifikasi sosial yang terbuka, Bu. Kan setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan. Kenapa, Bu? Ya, setiap anggota masyarakat boleh masuk. Ya, mempunyai kesempatan naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Nah, kalau dalam lingkup keluarga, Bu, kalau pendidikan atau ilmu pengetahuan kita lebih tinggi dari anggota keluarga lain, apakah strata sosial kita meningkat lebih tinggi atau gimana, Bu? Nah, gini. Strata sosial dan sistem terbuka itu memberikan kesempatan orang untuk naik strata sosialnya dari pendidikan, bukan dari yang lain gitu loh. Misalnya kamu nih sekarang pendidikannya sarjana, nanti kalau udah lulus kan, bapak ibumu hanya sarjana muda, strata pendidikan kamu tuh naik, strata pendidikan loh. Tetapi strata kamu sebagai anak dari orang tua kamu itu tidak berubah gitu loh.
Itu ya peran bawaan itu, gitu. Paham nggak? Iya paham, Bu. Nah, bukan berarti kalau strata pendidikan kamu lebih tinggi, peran bawaan kamu secara keturunan itu kamu menjadi lebih tinggi dari orang tuamu, ya enggak, kamu tetap sebagai anak. Tapi strata pendidikan kamu meningkat dibanding orang tua kamu karena level pendidikan kamu sudah masuk level pendidikan tinggi. Sementara bapak ibumu karena sarjana muda masuk ke level pendidikan menengah gitu. Tapi ya tergantung stratifikasi, nanti kan setiap lembaga tuh punya stratifikasi sendiri. Oh, level pendidikan tinggi itu dari sarjana sampai program doktoral. Yang menengah sarjana muda sampai SMA. Yang rendah SMP dan SD. Nah, itu bisa. Level pendidikanmu, strata sosial kamu dari pendidikan itu naik. Tapi kalau level strata pendidikan kamu dari achieve role itu tidak berubah, kamu tetap anak. Paham ya? Paham, Ibu. Oke, ada lagi? Ibu, saya dari Aulia izin bertanya. Ya. Terkait tadi yang strata dan privilege, Bu. Misalnya ada orang dengan dia yang dari yang tertutup. Contohnya kan tadi kayak keturunan raja atau keturunannya presiden atau raja gitu. Nah, dia bakal dapat privilege yang lebih juga daripada orang biasa. Tapi gimana jadinya kalau misalnya dia ini keturunan raja, tapi dari sifat dia itu kayak nggak menunjukkan kalau dia itu berpendidikan, keturunan raja, kayak misalnya dia suka mabuk-mabukan dan lain-lain. Itu apakah dia tetap mendapatkan privilege-nya? Bukan, karena dia nggak pantas buat menanggung privilege-nya juga gitu, karena dia sifatnya nggak baik gitu misalnya. Itu gimana? Oke, ya. Strata privilege dia karena faktor strata dia dari faktor keturunan tetap nggak bisa dirubah. Bahwa dia keturunan raja. Itu tetap. Tetapi strata sosial yang lain dia bisa berubah. Misalnya dari segi privilege, karena dia mabuk-mabukan, tidak mau pendidikan, dia akan turun strata sosialnya. Tetapi strata sosial bahwa dia mendapatkan keturunan seorang raja tetap nggak bisa dihilangkan, karena itu adalah peran bawaan gitu loh, diturunkan. Tetapi privilege dia untuk menjadi kesempatan seorang raja, apakah strata sosialnya itu menjadi naik karena perilakunya, ya belum tentu juga. Dia bisa aja privilege-nya menjadi menurun karena perilakunya, tetapi strata sosial dia bahwa dia keturunan raja tetap. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham, terima kasih, Bu. Nah, tetap dia menjadi strata sosialnya dia tetap menjadi anak keturunan raja. Tetapi untuk strata sosial yang lain, misalnya privilege, bisa juga dia menurun. Privilege-nya loh, bukan dari keturunannya. Keturunannya nggak bisa dirubah kan? Karena dia perilakunya tidak baik, suka mabuk-mabukan, ya bisa aja dia menjadi privilege-nya menjadi lebih terbuka. Makanya itu masuk ke sistem yang terbuka tadi. Dia bisa masuk atau bisa dikeluarkan dari sistem tersebut gitu. Nih karakteristiknya. Nih ya. Yang ini tuh. Mana tadi salah? Bukan. Nih. Ini. Gitu. Ya. Dia bisa masuk, tapi bisa juga keluar karena perilakunya. Nah, ini dia juga bisa dia tertutup tetap di sini stratifikasi sosial tertutup karena dia tetap aja jadi anak raja gitu. Tetapi untuk stratifikasi sosial yang terbuka dia bisa menurun untuk privilege. Gitu ya, paham ya? Oke, ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Saya Deva Angela, saya mau bertanya, Bu. Bagaimana cara kita untuk terima
stratifikasi ini, Bu. Kan bisa aja kan ada diskriminasi sosial gitu, Bu. Itu gimana cara kita nerima stratifikasi ini, Bu? Gitu, stratifikasi sosial ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadilah orang yang terbuka untuk memasuki stratifikasi sosial. Dan itu tidak bisa kita minta sendiri. Kita akan berada di dalamnya kalau kita memang memiliki akan secara otomatis dan langsung berada di dalamnya. Gitu. Misalnya kayak saya pendidikan saya itu magister, saya termasuk dalam stratifikasi sosial tingkat pendidikan yang tinggi. Saya nggak bisa merubahnya. Tetapi bagaimana saya harus berperilaku seorang dengan pendidikan tinggi, itu yang harus dipelajari tadi. Menyesuaikan perilaku yang diharapkan oleh stratifikasi tingkat sosial pendidikan yang tinggi. Nah, bagaimana ada diskriminasi? Memang diskriminasi pasti ada, tetapi orang yang berada di situ adalah orang yang memiliki strata-strata yang sama. Jadi tidak akan pernah ada diskriminasi. Kalau dia berada diskriminasi, dia merasa berada di bawah, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Misalnya, ternyata pada tahun 2023 nanti orang yang dikatakan berpendidikan tinggi bila dia bergelar doktor. Ya udah, saya nggak termasuk dalam stratifikasi sosial itu, saya akan masuk ke stratifikasi pendidikan sosial menengah. Dan perilaku saya dan perilaku yang diharapkan, perilaku yang direncanakan itu harus sesuai dengan ini gitu. Kalau saya berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti yang tadi pertanyaan seorang raja suka mabuk-mabuk, ya dia tidak termasuk dalam stratifikasi itu gitu. Paham ya? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Anda silakan membaca sendiri. Udah di screenshot tadi ya? Udah? Iya, sudah, Ibu. Oke. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat melakukan perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.